Realme 11 atau Realme 11 versi terbaru atau versi penerus dari Realme 10 ya, Realme 10. Di Realme 11 ini untuk desainnya berbeda ya dibanding Realme 10. Kalau di Realme 10 lebih ke kamera model boba, kamera belakangnya. Kalau yang di Realme 11 ini lebih ke lensa kamera DSLR gitu ya, bentuknya bulat lingkaran gitu. Dan untuk chipsetnya masih menggunakan chipset yang sama, yang berbeda pastinya desainnya, kemudian fast chargingnya, terus di kameranya. Untuk resolusi kamera belakangnya berbeda. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita bahas aja spesifikasi dari Realme 11 ini. Nanti di akhir video kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan handphone ini ya Bray. Kita mulai dulu dari spesifikasi layarnya, menggunakan layar Super AMOLED sama seperti Realme 10 sebelumnya yang menggunakan layar Super AMOLED, dan di Realme 11 masih dipertahanin ya Bray oleh Realme Indonesia menggunakan layar yang bening yaitu AMOLED. Refresh rate-nya 90 Hz dan itu 90 Hz sudah terlihat mulus untuk scroll baik scroll untuk sosmed ataupun aplikasi lainnya. Kecerahan maksimalnya di 1000 nit sehingga teman-teman yang menggunakan Realme 11 pastinya akan masih merasa nyaman untuk digunakan di kondisi outdoor di bawah terik matahari, karena otomatis dengan angka kecerahan layar yang tinggi ini 1000 nits masih terlihat layar di bawah pancaran sinar matahari. Untuk ukuran layarnya 6,4 inci ya, tidak terlalu besar seperti kompetitornya ada yang 6,7 inci, dan 6,4 inci ini sudah cukup, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga, sehingga kalau dimasukkan ke dalam kantong itu masih merasa nyaman lah kitanya. Karena saya sendiri menggunakan smartphone yang bentang layarnya sampai 6,7 inci, itu kalau digunakan di kantong handphonenya nyondol keluar, sama ketika lagi duduk itu agak kurang nyaman ya kalau posisi handphone sedang di kantong. Itu resolusinya Full HD Plus, yang pastinya udah harus di Full HD Plus lah untuk handphone di 3 jutaan zaman sekarang ya, karena Full HD Plus itu sangat penting untuk kejernihan atau kerapatan pixel dari layar-layarnya, sehingga kita melihat konten-konten yang ditampilkan di layar handphone ini Realme 11 itu semakin nyaman aja karena resolusinya yang rapat ya, Full HD. Setelah pembahasan layar, kita lanjut untuk pembahasan dapur pacunya. Jadi Realme 11 ini masih menggunakan chipset yang sama yang seperti digunakan di Realme 10, yaitu MediaTek Helio G99 dengan 6 nanometer. Angka nanometer yang kecil ini ya, 6 nanometer, semakin kecil angka nanometer maka konsumsi daya baterai akan semakin kecil juga. Jadi otomatis Realme 11 ini daya baterainya sudah cukup irit begitu ya. Operasi sistemnya pastinya menggunakan Realme UI, dan untuk pilihan RAM-nya di 8 GB yang masih bisa di-extend sampai 8 GB lagi. Jadi bukan totalnya 16 GB ya, tapi 8 GB secara hardware, kemudian ditambah 8 GB RAM secara software. 8 GB secara software ini adalah memakan internal storage-nya sebagai untuk RAM tambahannya, seperti itu. Internal storage-nya di 256 GB, dan ini menurut aku sudah cukup besar untuk penggunaan jangka panjang ya. Jadi memang nggak perlu menggunakan memori eksternal lagi. Jadi bisa kita simpulkan 256 GB ini sudah cukup worth it untuk di harganya Realme 11 ini ya Bray. Lanjut kita bahas kameranya. Untuk kamera belakang mengalami peningkatan resolusi, yang sebelumnya di Realme 10 itu 50 megapiksel, di Realme 11 ini menjadi meningkat di 108 megapiksel. Otomatis kerapatan piksel dan kerapatan hasil tangkapan kameranya semakin rapat. Lensa keduanya menggunakan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor atau lensa bokeh ya, dan untuk perekaman videonya di Full HD 30 fps. Kita lanjut ke kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel, dan untuk resolusi videonya di Full HD 30 fps. Realme 11 menggunakan speaker mono ya Bray, belum stereo, belum double speaker, dan juga masih ada disematkan lubang jack audio 3,5 mm. NFC ada karena namanya jelas Realme 11 NFC, jadi otomatis sudah pasti dilengkapi dengan NFC. Untuk fingerprintnya di bodi samping ya, tidak di layar, walaupun menggunakan layar Super AMOLED, tapi Realme menyematkan fingerprint di bodi samping. But it's okay, nggak masalah, bukan jadi suatu halangan mau dimanapun fingerprint itu terletak, yang penting dia berfungsi dengan baik. Untuk kapasitas baterainya di 5000 mAh, yang berbeda di sini adalah kecepatan fast chargingnya. Jika di Realme 10 itu 33 watt, di Realme 11 menjadi 67 watt, jadi kecepatannya semakin bertambah
bertambah. Diklaim 0-50% dalam waktu 17 menit tergantung kondisi suhu di tempat teman-teman yang menggunakan Realme 11 ini. Untuk harga dari Realme 11 udah aku sematkan di deskripsi ya bray, nanti bisa dicek di deskripsi video ini. Oke, untuk kelebihannya menurut aku, pertama Realme 11 sudah menggunakan layar AMOLED, karena layar AMOLED ini sangat nyaman untuk menampilkan konten-konten dengan warna yang kontras, bening, dan jernih. Kemudian kelebihan yang kedua, dia sudah menggunakan refresh rate 90Hz, masih mempertahankan refresh rate 90Hz nya dari Realme 10, karena semakin tinggi angka refresh rate layar maka akan semakin mulus juga tampilan scroll atau pergerakan layar di suatu device. Ketiga, menggunakan chipset yang cukup kencang di kelasnya ya, untuk MediaTek Helio G99 dan dengan angka nanometer yang kecil ya, di bawah 8, itu cukup membuat konsumsi daya baterai menjadi tidak boros. Kemudian kelebihan yang keempat, storage-nya yang besar dan RAM-nya yang gede. RAM 8GB dan internal storage 256GB. Ini sudah sangat cukup untuk di kelas harganya. Yang kelima, kapasitas baterai yang besar dan juga fast charging yang kencang di 67W. Ini suatu kelebihan yang sangat luar biasa. Dan yang keenam terakhir sudah disematkannya NFC. Oke, itulah 6 kelebihan menurut aku yang paling oke dari Realme 11 ini. Kemudian kita bahas kelemahannya. Di balik keunggulan pasti ada kelemahan. Pertama, urusan layar. Kelemahannya, layar bawahnya bezelnya masih tebal, padahal sudah menggunakan layar AMOLED. Yang harusnya untuk penggunaan layar AMOLED itu bezelnya harusnya sudah tipis. Kelemahan yang kedua, tidak adanya lensa ultrawide. Harusnya untuk di kelas harganya itu sudah disematkan lensa ultrawide, karena kita biasa sering nongkrong atau memfoto objek-objek yang luas, itu lensa ultrawide sangat bisa membantu. Tapi di Realme 11 ini, bahkan di Realme 10 dulu juga belum disematkan. Harusnya sih harapannya di Realme 11 ini udah disematkan ya untuk layar ultrawide. Semoga bisa jadi bahan evaluasi dari Realme Indonesia. Kemudian kekurangan yang ketiga, belum stereo speaker, masih mono. Jadi speaker di Realme 11 ini masih hanya satu ya bray. Sangat disayangkan untuk di kelas harganya, harusnya sudah menggunakan double speaker atau dual stereo speaker. Itu aja kelebihan dan kekurangan menurut aku yang ada di Realme 11 NFC ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video berikutnya.